Episode 6 kita awali dengan adegan yang memperlihatkan Go Mi-ho yang tampaknya masih terpikirkan nasibnya setelah tahu jika suaminya adalah Big Mouse. Di sisi lain ayahnya berusaha untuk tetap menenangkan Go Mi-ho untuk tidak mudah mempercayai omongan orang. Namun Go Mi-ho sendiri sudah terlihat yakin jika suaminya adalah Big Mouse setelah melihat beberapa bukti yang memang tidak bisa dipungkiri. Dan Go Mi-ho berencana untuk menemui suaminya secara langsung untuk menanyakan kebenaran tersebut. Di tempat lain, di lapas tahanan terlihat juga Park Chang-ho dan beberapa tahanan lainnya mendengar pengumuman dari kepala sipir yang memberitahukan jika hari itu akan ada kunjungan sukarelawan medis yang dimana merupakan sukarelawan dari tempat Go Mi-ho bekerja. Hingga pada akhirnya, kelompok sukarelawan tersebut datang ke lapas dan terlihat juga Go Mi-ho ada di sana. Tak lama setelah itu, asisten kepala sipir menyadari jika Go Mi-ho istri dari Big Mouse adalah salah satu dari sukarelawan tersebut. Dan dengan inisiatifnya, penjaga tersebut langsung memberitahu Park Chang-ho jika istrinya datang menjadi sukarelawan saat ini. Mendengar informasi jika istrinya datang, Park Chang-ho terlihat sangat senang hingga ia menyempatkan diri untuk berdandan sebelum menemui istrinya. Park Chang-ho juga memberi peringatan kepada semua tahanan jika ia tidak akan memaafkan siapapun yang membuat onar di hari itu hingga Park Chang-ho juga mengurung tahanan VIP demi menghindari hal yang tidak diinginkan. Namun beruntung salah satu tahanan VIP dikecualikan karena kebetulan istrinya juga menjadi salah satu sukarelawan saat itu. Mendengar salah satu rekannya dikecualikan, dua tahanan VIP pun mencurigai kawannya tersebut. Mereka menyangka jika Han Jae-ho telah bersekongkol dengan Big Mouse dan membocorkan rahasia mereka. Singkat cerita tibalah waktu untuk sukarelawan melayani para tahanan. Dan semua tahanan pun masuk ke dalam aula yang sudah disiapkan untuk acara hari itu. Setelah melakukan baris berbaris, Jerry yang terlihat paling depan di antara para tahanan lainnya langsung memimpin untuk memberikan salam hormat kepada Go Mi-ho. Sontak hal tersebut membuat Go Mi-ho pelengah-polongo kebingungan. Sedangkan para sukarelawan lainnya hanya terdiam melihat apa yang terjadi. Tak berhenti sampai di situ, tiba-tiba saja salah satu tahanan di sana menyerukan nama Big Mouse hingga pada akhirnya suasana semakin membuat Go Mi-ho dan sukarelawan lainnya tambah kebingungan. Di sana juga Go Mi-ho terlihat mendapatkan perlakuan khusus, sehingga penjaga di sana mengizinkan Go Mi-ho untuk menemui suaminya tanpa harus bekerja menjadi sukarelawan bersama yang lainnya. Singkat cerita Go Mi-ho pun diantar penjaga untuk menemui Park Chang-ho yang kini sedang berada di tahanan VIP. Selepas tiba di tempat Park Chang-ho, terlihat Go Mi-ho sangat kesal dan tidak berbasa-basi. Di sana dia langsung mengancam suaminya dengan bertanya terkait kebenaran status Big Mouse yang disandang Park Chang-ho. Go Mi-ho juga memberi peringatan jika dia akan mengakhiri hubungannya jikalau suaminya berbohong. Mendengar pertanyaan dari istrinya, Park Chang-ho hanya berdiam dan memantau kondisi di sekitarnya. Park Chang-ho juga menyadari jika dia sedang diawasi oleh kepala sipir. Menyadari hal tersebut, Park Chang-ho langsung mengajak istrinya keluar dari tempat tersebut untuk menuju lapangan. Karena di lapangan tersebut hanya ada kamera CCTV tanpa penyadapan suara yang membuat Park Chang-ho akan lebih leluasa ketika berbicara dengan istrinya, tanpa takut percakapan mereka didengarkan oleh kepala sipir. Setelah Go Mi-ho merasa tenang, Park Chang-ho mulai menceritakan kebenaran yang sesungguhnya. Dalam adegan tersebut terlihat ada kilas balik ke beberapa hari sebelum pertaruhan antara Park Chang-ho dan Kong Ji-hoon yang akan menyebutkan nama-nama pelanggan narkoba Big Mouse. Park Chang-ho menceritakan jika ada hal-hal aneh yang terjadi selama ia dituduh menjadi Big Mouse. Dari mulai kasus bunuh diri para tahanan hingga nama-nama pelanggan narkoba Big Mouse, yang dimana Park Chang-ho selalu mendapat pesan melalui kartu tarot ketika ia sedang kesulitan. Menyadari jika ada sosok Big Mouse yang asli di dalam tahanan, Park Chang-ho berusaha untuk tidak gegabah karena ia sadar sedang dimanfaatkannya. Namun di sisi lain, Park Chang-ho juga berpikir untuk memanfaatkan balik sosok Big Mouse demi keuntungan dan juga mencari kebenaran identitas Big Mouse. Mendengar apa yang terjadi kepada suaminya, Go Mi-ho mulai mempercayai keadaan. Dan dia berencana untuk membantu Park Chang-ho dengan cara mengungkap kasus kematian Profesor Seo Jae-yong dari Rumah Sakit Universitas Bucheon. Go Mi-ho akan mencari kebenaran terkait makalah yang mengakibatkan profesor tersebut dibunuh. Dan sebagai penulis naskah untuk alur cerita ini, kami juga sangat dibuat ruwet dengan teka-teki kasus ini. Dan rupanya Big Mouse asli benar-benar ada dalam satu tahanan bersama Park Chang-ho. Lalu siapakah sosok Big Mouse yang asli tersebut?
Dan ada dua sosok yang patut dicurigai, kami sangat mencurigai sosok Jerry dan juga No Park. Alasan kenapa kami mencurigai Jerry, karena karakter Jerry sangatlah polos dan juga sepertinya dia pandai berakting. Ditambah lagi tato yang ada di lengannya yang merupakan tato seekor tikus yang bisa saja menandakan jika dia adalah Big Mouse yang asli. Dan alasan yang kedua kenapa kami mencurigai sosok No Park, karena No Park juga merupakan sosok yang misterius. Alih-alih menjadi pimpinan tahanan, bisa juga dia memiliki rahasia lain, rahasia kebenaran sosoknya yang merupakan Big Mouse yang asli. Ditambah dia juga merupakan seorang peramal yang tidak lepas dari kartu tarot. Yang bisa saja kartu tarot tersebut menjadi kartu yang dibuat untuk mengirimkan pesan kepada Park Chang-ho. Namun ini hanya asumsi dari kami sebagai penulis naskah ini. Atau bisa saja Big Mouse yang asli itu adalah Park Chang-ho tapi dia tetap berusaha untuk berbohong tidak mengakui identitasnya kepada Go Mi-ho. Oke, kita lanjut ke alur ceritanya, yang tampaknya Go Mi-ho juga sudah bergabung dengan sukarelawan lainnya untuk bekerja. Go Mi-ho dan yang lainnya memberikan layanan pengobatan atau pemeriksaan gratis kepada tahanan. Hingga tiba saatnya waktu makan siang, terlihat semua tahanan menyorakan nama Big Mouse ketika Park Chang-ho memasuki ruangan untuk bergabung dengan tahanan lain. Park Chang-ho juga mulai memberi peringatan para sukarelawan yang kebetulan bekerja di tempat yang sama dengan istrinya untuk tidak mengintimidasi Go Mi-ho. Beberapa sukarelawan tersebut terlihat panik dan ketakutan karena identitas mereka telah diketahui oleh Park Chang-ho. Dan di waktu tersebut tampaknya sudah terjalin kerjasama antara Park Chang-ho dengan istrinya yang sudah mengetahui apa yang telah terjadi. Adegan pun berpindah memperlihatkan Go Mi-ho yang sedang dalam perjalanan pulang. Dan tak lama setelah itu ia menerima panggilan telepon dari Kim Kyung-suk yang merupakan seorang wali pasien yang dirawat di tempat Go Mi-ho bekerja. Kim Kyung-suk menceritakan jika dia mengetahui terkait kasus lokasi makalah Profesor Seo Jae-yong yang sedang dicari Go Mi-ho. Kyung-suk juga meminta sejumlah uang kepada Go Mi-ho jika Go Mi-ho menginginkan informasi tersebut. Namun tak lama setelah Go Mi-ho menyetujui permintaan Kyung-suk, tiba-tiba saja ia dikagetkan dengan sosok wanita yang terjatuh tepat di hadapannya. Dan wanita tersebut adalah Kim Kyung-suk yang tampaknya telah didorong seseorang sehingga membuatnya tewas membentur mobil yang terparkir tepat di depan Go Mi-ho. Singkat cerita Go Mi-ho pun terdiam dan terpikirkan perkataan dari Kyung-suk yang memberikan sedikit petunjuk tentang keberadaan makalah Profesor Seo yang dimiliki oleh seorang wanita dengan tanda-tanda menggunakan kalung salib. Tak lama setelah itu ayah Go Mi-ho datang dan tiba-tiba saja Go Mi-ho bergegas meminta kunci mobil ayahnya untuk pergi mengunjungi suatu tempat. Dalam perjalanan, Go Mi-ho menyadari jika wanita yang menggunakan kalung salib itu adalah Jo-hee yang merupakan direktur dari rumah sakit tempat dia bekerja. Selepas tiba di tempat tujuan, Go Mi-ho bertemu Jo-hee di toilet. Dan Go Mi-ho dengan spontan meminta kalung salib yang digunakan Jo-hee untuk diperiksa. Namun setelah pemeriksaan selesai tampaknya tidak ada bukti terkait makalah yang sedang dicari Go Mi-ho. Dengan nada penuh amarah, Jo-hee memperingatkan Go Mi-ho atas perbuatannya yang di luar batas. Jo-hee juga menegaskan jika kalung salib tidak hanya dimiliki satu wanita saja. Mendengar penjelasan dari Jo-hee, Go Mi-ho pun meminta maaf dan Jo-hee meninggalkan tempat tersebut. Setelah Jo-hee dan Go Mi-ho pergi dari toilet, tiba-tiba saja terdengar suara ketukan kunci dari salah satu pintu toilet dan adegan pun memperlihatkan separuh tampilan wanita menggunakan sepatu berhak putih yang ternyata adalah Jang Hye-jin yang tak sengaja mendengar percakapan Jo-hee dan Go Mi-ho. Kembali lagi ke Park Chang-ho yang tampaknya sedang mengunjungi gereja untuk mengirimkan pesan kepada Big Mouse dengan cara menyelipkan kertas berisikan pesan untuk membatalkan jaminan sakit terkait kebebasan anggota dari trio VIP. Tak lama setelah itu, Park Chang-ho mendapatkan jawaban dari kartu tarot yang tidak memuaskan. Karena jawaban tersebut berisikan pesan dari Big Mouse yang menyuruh Park Chang-ho untuk melakukannya sendiri. Dengan wajah penuh kekesalan, Park Chang-ho keluar dari gereja tersebut dan menyuruh anak buahnya untuk membawa Han Jae-ho salah satu anggota trio VIP ke hadapannya. Singkat cerita, Han Jae-ho pun telah berada di hadapan Park Chang-ho dan Park Chang-ho mulai memprovokasi Han Jae-ho dengan ancaman. Di sana Park Chang-ho sudah mengetahui jika Han Jae-ho akan segera bebas dari tahanan dengan jaminan sakit. Dan Park Chang-ho mengancam Han Jae-ho akan mati terbakar jika setelah bebas dari tahanan ia berkhianat.
Di tempat lain terlihat juga Go Mi-ho sedang menceritakan apa yang terjadi sebelumnya kepada Choi Do-ha. Di sisi lain tampak juga ayah Go Mi-ho yang sudah berhasil menemukan video rekaman wawancara pihak rumah sakit Bucheon. Dalam video tersebut terlihat ada Jo-hye dan Jang Hye-jin, dan tiba-tiba saja Go Mi-ho kaget setelah mengetahui jika kalung salib juga digunakan oleh Jang Hye-jin. Sontak hal tersebut membuat Go Mi-ho meyakini jika makalah Profesor Seo yang selama ini ia cari berada di tangan Jang Hye-jin. Adegan pun memperlihatkan kilas balik antara hubungan Jang Hye-jin dengan Profesor Seo, dan tampaknya mereka berdua memiliki hubungan perselingkuhan yang tidak diketahui banyak pihak. Dan dalam adegan kilas balik tersebut juga diperlihatkan awal mula kenapa kalung salib yang berisi makalah sang profesor berada di tangan Jang Hye-jin. Tak lama setelah itu adegan pun berpindah lagi ke lapas tahanan atau tepatnya ke ruangan tahanan VIP. Di sana tampaknya terlihat mereka sudah mengenakan pakaian rapih dan sedang bersiap untuk segera bebas dari tahanan. Singkat cerita trio VIP pun meninggalkan ruangannya dan bergegas untuk pergi meninggalkan lapas. Namun dalam waktu bersamaan, terlihat juga Park Chang-ho menghampiri kawanan VIP tersebut dan sedikit memprovokasinya. Namun dengan percaya diri, trio VIP sama sekali tidak peduli dengan ucapan Park Chang-ho. Dan tak lama setelah pertikaian tersebut, Park Chang-ho dikagetkan dengan sesuatu yang tidak terduga. Karena anak buah yang mendampinginya selama ini, tiba-tiba saja berpaling dan berkhianat pergi bergabung dengan kelompok VIP. Hingga pada akhirnya posisi Park Chang-ho hanya ditemani oleh Jerry saja. Tak sampai di situ saja, hal tak terduga lainnya pun terjadi. Han Jae-ho yang merupakan salah satu anggota dari trio VIP telah dikhianati rekannya. Han Jae-ho tidak akan dibebaskan dari tahanan, melainkan ia harus mendekam di sel isolasi. Hal tersebut merupakan pengkhianatan yang sudah direncanakan oleh dua rekannya yang telah bersekongkol dengan kepala sipir. Dalam adegan penutup tersebut, Park Chang-ho terlihat kesal dan menyadari jika dirinya telah dikhianati oleh banyak pihak, bahkan ia juga harus sabar menerima ejekan dari dua kelompok VIP yang akan meninggalkan tahanan untuk segera menghirup udara bebas. Namun tampaknya kekesalan tersebut adalah sebuah tipuan belaka yang sudah direncanakan Park Chang-ho. Pasalnya pada menit akhir drama Big Mouth episode 6 kali ini, Park Chang-ho terlihat tersenyum bahkan tertawa dengan berkata, "Kalian semua telah tertipu, dasar bodoh." Jerry yang melihat tingkah Park Chang-ho, hanya pelangap-longo kebingungan tanpa mengucapkan sepatah kata pun hingga akhirnya episode tersebut berakhir dan kita harus sabar untuk mengetahui kelanjutan cerita di episode berikutnya. Jika kalian suka dengan videonya silahkan di like, share, komen dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.